Dan kepedihan yang paling pertama dirasakan bagi orang-orang yang hedon ini adalah dia cepat iri, dia cepat dengki, dia cepat dihasut, dan dia cepat benci karena orang lain mendapatkan kebahagiaan sementara dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sekarang sedang ada di Taman Kota Kabupaten Kapuas, tepatnya di jantung kota Kuala Kapuas. Sore ini saya akan sharing dengan teman-teman persoalan apa itu bahagia. Bagi teman-teman yang sering merasakan misalnya galau, suka mengeluh misalnya, atau merasa sering sendiri, atau merasa sering terasingkan, atau suka seringkali merasakan kenapa sih kok kehidupan ini kayaknya ngeselin gitu ya. Tahu nggak? Salah satu alasannya adalah karena seringkali kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Kita seringkali mengukur kebahagiaan kita itu dengan menyandingkan kebahagiaan kita seolah-olah sama dengan kebahagiaan orang lain. Misalnya ada orang yang bahagia misalnya kalau dia punya jam Rolex misalnya. Jadi karena kita melihat dia bahagia dengan memiliki jam Rolex, maka kita pun seolah-olah menstandarisasi kebahagiaan kita bahwa kita harus punya jam Rolex juga. Kita juga misalnya ada yang kemudian berpikir misalnya begini, kalau bahagia tuh harus punya mobil BMW misalnya. Karena kemudian kita melihat mobilnya bagus, kita melihat mobilnya kinclong, kita merasa mobilnya mewah gitu. Jadi seolah-olah kalau kita pengen bahagia, kita pun harus memiliki mobil BMW. Hal yang seperti ini tidak salah, tapi kalau kemudian tidak bisa dimaknai dengan baik, maka bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal ini, maka selangkah lagi dia sudah masuk kepada yang namanya hedonisme. Apa itu hedonisme? Yaitu paham di mana seseorang dalam memperoleh kebahagiaan itu harus diukur dengan materi. Jadi bahagia itu seolah-olah kalau kita punya mobil BMW misalnya. Bahagia itu kalau kita sudah punya jam Rolex. Bahagia itu kalau kita sudah punya sepatu misalnya Nike versi orisinil misalnya. Jadi seolah kalau kita punya sepatu bukan Nike, kalau kita punya mobil bukan BMW, kalau kita punya jam tangan Rolex, maka kita otomatis belum bahagia. Nah, teman-teman yang mengalami fase hedon ini itu jumlahnya sudah sangat demikian banyak dewasa ini. Kenapa? Karena banyak teman-teman juga yang kemudian terpengaruh dengan budaya globalisasi. Globalisasi adalah satu keharusan ya, tidak bisa dipungkiri bahwa zamannya era teknologi, setiap orang sudah harus mulai terkoneksi dengan dunia. Seseorang sudah tidak lagi harus dibatasi dengan jarak untuk berkomunikasi. Seseorang sudah tidak harus lagi dibatasi dengan pulau, dibatasi dengan laut, dibatasi dengan udara misalnya dalam memperoleh edukasi, dalam komoditi, dalam memperoleh barang-barang yang dia inginkan. Ini adalah satu keharusan, tapi di satu sisi sebenarnya globalisasi juga memberikan efek yang negatif, yaitu di mana seseorang terjebak ke dalamnya dan dia menjadi seseorang yang materialistik gitu. Nah, cara untuk kita tidak terjangkit dengan paham hedon ini adalah bagaimana kemudian mampu menyikapi kehidupan ini dengan secara proporsional. Persis yang diajarkan oleh Islam bahwa hidup itu kita kadangkali kita harus mendongak ke atas sebagai bagian untuk kita termotivasi agar terus lebih maju dan tidak cepat puas dalam kehidupan ini. Tapi seringkali juga kita harus menundukkan pandangan agar kita sepatutnya bersyukur dalam kehidupan ini. Dalam sepatutnya kita juga menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kehidupan kita. Islam mengajarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, dan barang siapa yang mengingkarinya sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan kepedihan yang paling pertama dirasakan bagi orang-orang yang hedon ini adalah dia cepat iri, dia cepat dengki, dia cepat dihasut, dan dia cepat benci karena orang lain mendapatkan kebahagiaan sementara dia stagnan atau sementara dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan.
Hari ini kita belajar satu hal teman-teman semuanya, bahwa mari senantiasa kita mensyukur kehidupan ini dengan senantiasa mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Yuk kita senantiasa berkontribusi bagi kehidupan sosial kita, baik dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun dalam beragama. Dewasa ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang cerdas, membutuhkan orang-orang yang dewasa, yang tidak hanya terjebak pada kebutuhan materialistik, tetapi juga teman-teman yang senantiasa mengisi inner beauty-nya, kecantikan jiwanya, agar dia juga berguna bagi orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena yang paling penting dari manusia itu, ketika dia meninggal, nanti di batu mesannya itu akan bertuliskan ada namanya Fulan bin Fulan, lahir tahun sekian-sekian, strip, lalu kemudian meninggal di tahun sekian-sekian. Dari 4 informasi ini, nama, lalu kemudian tahun dia lahir, strip, dan tahun dia meninggal, yang paling penting adalah stripnya. Kenapa? Karena Fulan bin Fulan, semenjak dia lahir sampai dia meninggal, apa yang dia lakukan. Inilah bentuk legacy, inilah bentuk warisan yang harusnya hari ini kita kejar. Sebagai apa? Sebagai bekal kita dalam berkehidupan ini, dan kita menyadari bahwa setelah ini akan ada kehidupan yang jauh lebih nyata, yang jauh lebih kekal, yang jauh lebih lama, yaitu kehidupan kita setelah kita mati nantinya. Semangat berkontribusi, salam.